Ya, pemirsa, penertiban bangunan milik negara di kota Cirebon, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa yang berusaha mempertahankan tempat tinggalnya terlibat bentrok dengan petugas penertiban. Bentrok antara warga dan petugas terjadi saat eksekusi aset bangunan milik PT KAI di Jalan Ampera, Kota Cirebon, Jawa Barat. Situasi memanas meski aparat kepolisian telah membuat pagar betis untuk melerai kedua belah pihak. Tidak sedikit warga khususnya lansia yang jatuh terinjak petugas penertiban. PT KAI menertibkan paksa bangunan milik negara karena pemilik sejak tahun 2013 hingga 2020 tidak memiliki keterikatan kontrak atas perizinan penggunaan lahan milik negara. Sementara itu pemilik bangunan bersikeras tidak melakukan kontrak karena telah memiliki surat izin pakai dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Yang menguatkan surat izin pakai. Surat izin pakai dari keraton. Dari keraton. Dan semua surat-surat itu yang memiliki kan tanah keraton, bukan kami. Kami hanya penempat. Menempati aja. Ya, menempati aja. Ada sewanya nggak, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada sewa. Dari keraton Nggak ada. Cuma saya dikasih amanah, jangan sejengkal pun keluar dari sini. Itu untuk hunian kalian semua sebagai rakyat kami keraton. Gunakan aset tersebut. Sejak itu tanah negara. Dikontrak sejak tahun berapa ya, itu, Pak? Ya, tanah negara ya mulai tahun ya, dan itu sudah ada sertifikat guna pakainya. Bermasalahnya sejak tahun berapa? 2013. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang nggak ada ikatan kontrak. Selama 7 tahun itu? Sudah kami lakukan persuasif karena memang ada oknum tadi melakukan provokasi supaya nggak melakukan sewa menyewa ataupun kontrak pada kami. Akhirnya ya terjadilah ya proses negosiasi dan proses supaya mereka melakukan penyewa tetap kami lakukan. Berarti selama 7 tahun ini dia tidak bayar, Pak? Betul. Hingga kini belum ada titik temu atas sengketa lahan tersebut. Total ada 2 bangunan yang berdiri atas tanah negara yang disengketakan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sengketa tanah yang berujung dengan pemagaran rumah di Ponorogo, Jawa Timur berakhir. Pagar dirobohkan perangkat desa meski sempat diwarnai protes. Sejumlah warga pendukung Mistun, pemilik pagar, sempat protes pada aparatur desa. Mereka mengklaim tanah yang dipagar bukan milik desa. Namun petugas bergeming, pagar setinggi 1 meter yang menutup akses masuk rumah Wisnu Widodo dirobohkan. Camat Sukorejo menyatakan tembok dibongkar karena didirikan di atas jalan desa, bukan di atas lahan pribadi, seperti yang diklaim pemilik tembok. Mari kita hormati putusan hukum tersebut. Terkait dengan apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan hukum tersebut, dia bisa berupaya hukum. Ya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan 3 sapi bagi warga di Kepulauan Seribu. Satu sapi berbobot hampir 1 ton dari Presiden Jokowi dikirimkan untuk warga Pulau Tidung. Sedangkan 2 sapi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihibahkan bagi warga 11 pulau lainnya. Ketiga sapi ini dikirimkan ke Kepulauan Seribu dengan menggunakan kapal melalui dermaga Kali Adem Menjaringan, Jakarta Utara. Selain ketiga sapi ini, warga di Kepulauan Seribu juga akan mendapatkan hibah 9 sapi lain dan 32 ekor kambing, sumbangan dari lembaga dan perorangan. Sementara itu, pemirsa, Terminal Kalideres Jakarta mulai dipadati penumpang yang akan menghabiskan libur Idul Adha. Armada bus akan ditambah jika jumlah penumpang terus melonjak. Jelang Idul Adha, antrian penumpang terjadi di loket pembelian tiket Terminal Kalideres, Jakarta. Agar dapat menumpang bus, penumpang wajib mengisi aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM untuk mengecek gejala COVID secara mandiri sebagai pengganti SIKM. Sekitar 70 armada bus diberangkatkan jelang Hari Raya Idul Adha.
Armada akan ditambah jika jumlah penumpang melonjak. Baik, jadi menjelang akhir pekan ini ya, untuk terminal bus antar kota antar provinsi Kalideres itu sudah menyiapkan armada untuk apabila terjadi lonjakan penumpang menjelang akhir pekan dan menjelang Idul Adha 2020. Jadi setiap perusahaan PO Bus sudah menyiapkan armada bantuan. Nanti apabila dibutuhkan nanti akan segera ditempatkan di terminal supaya penumpang bisa diangkut semua. Peningkatan jumlah penumpang terutama terjadi untuk rute Sumatera dan Jawa. Penumpang diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Dari Jakarta, Hasbiollah, Andre Arlin, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemberantasan narkoba. Pemirsa, Satuan Sabara Polrestabes Medan menggerebek 2 perkampungan narkoba di kawasan Bantaran, Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 2 gram milik seorang pelaku yang gagal bertransaksi dan kemudian kabur melompat ke sungai. Puluhan anggota Satuan Sabara Polrestabes Medan menggerebek 2 perkampungan narkoba di kawasan Bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menggeledah 2 orang pria yang dicurigai. Namun dari keduanya, polisi tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya usai dilepas, polisi justru menemukan kotak biru berisi puluhan plastik dan 1 paket sabu yang sengaja disembunyikan salah seorang pelaku saat digeledah. Diduga kedua pria itu gagal bertransaksi narkoba dan berhasil kabur dengan melompat ke sungai usai mengelabui polisi. Di sini diduga banyak informasi yang kami dapat terjadi peredaran narkoba. Jadi makanya kami datang kemari, kami melakukan pengecekan informasi tersebut, ternyata memang benar dan kebetulan kami temukan barang bukti sabu-sabu sekitar 2 gram. Nah, kami temukan di daerah ya, ke depannya daerah ini, kampung ini akan kami pantau terus. Ya kalau bisa di sini kami laksanakan patroli, kami cek, kami lihat, mudah-mudahan masyarakat sini juga sadar dan untuk pelaku-pelaku tidak pidana juga mereka resah dan kita harapkan mereka tidak berbuat lagi. Saya rasa itu. 2 perkampungan ini kerap dijadikan transaksi dan pesta narkoba. Kini kampung dalam pengawasan petugas Satuan Sabara Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat gabungan Bareskrim Polri, Polda Bangka Belitung dan Bea Cukai menyita 200 kg sabu di gudang jagung di Bekasi, Jawa Barat. Penyelundupan terungkap saat polisi curiga pada ratusan karung yang transit dari Malaysia dan Riau. Sebuah gudang penyuplai jagung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digerebek Bareskrim Mabes Polri dan bekerja sama dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu kemarin. Terungkapnya penyelundupan berawal dari kecurigaan petugas dengan ratusan karung yang transit ke Malaysia dan Riau sebelum ke Bangka Belitung dan dibawa melalui jalur laut menuju Jakarta. Adapun keberhasilan ini kita mengungkap 200 kg sabu-sabu. Yang ingin kami jelaskan kronologisnya adalah di mana barang ini, sabu-sabu ini berasal dari Myanmar. Selain mengamankan barang bukti sebanyak 200 kg sabu, petugas juga menangkap 4 pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi membongkar gudang sabu ratusan kilogram di Serang, Banten. Ancaman hukuman mati tak juga membuat takut nyali para pengedar. Sejumlah cara dipakai demi menutupi jejak narkotika agar mulus beredar. Beruntung, polisi tak berakal pendek hingga banyak kasus besar terkuak beberapa bulan terakhir. Nyaris tak ada yang menyangka, truk bermuatan penuh jagung ini ternyata membawa narkoba jenis sabu. Intaian polisi juga nyaris gagal karena sabu begitu rapih terselip dalam karung. Anjing pelacak dikerahkan. Hasilnya 200 kg sabu berbungkus kemasan teh asal Cina ditemukan.
Sontak, warga sekitar kaget lantaran penggerebekan berlangsung sore hari. Mereka tak menyangka gudang beras baru 2 pekan di Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ternyata juga jadi gudang narkotika. Supir truk mengatakan barang ia bawa dari Aceh. Ia dan rekannya hanya disewa mengantar jagung dan tak tahu jika ada ratusan kilo sabu di dalam karung. Ini berisi narkoba? Nggak tahu. Taunya apa taunya? Itu nggak tahu kami. Masalah apa ada narkoba di jagung nggak tahu. Masukin siapa yang masukin ke truk? Orang juga, orang kampung juga. Orang juga? Ya. Oh, semuanya masuk dia? Oh, yang tinggal jupir aja ya? Ya. Selain supir truk, pemilik gudang berikut pekerja ikut diamankan demi penyelidikan. BNN mengaku sudah lama mengintai pemain bisnis haram ini, yang merupakan jaringan internasional. Ini cukup lama kita sudah ikuti dan sudah lama kita selidiki berdasarkan data intelijen dan tukar-menukar informasi kita dengan rekan kita di luar negeri. Jika ditelisik, sabu berbungkus teh asal Cina serupa dengan penggerebekan BNN di sebuah ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat 2 bulan silam. Kala itu ratusan kilogram sabu disembunyikan ke dalam tumpukan beras. Dari tempat ini, BNN mengamankan pemilik ruko. Bukan lagi rahasia, Indonesia sudah menjadi surga peredaran narkotika jaringan internasional. Akhir Mei silam, Bareskrim Polri menggagalkan sabu siap edar nyaris 1 ton di Serang, Banten. Pelakunya warga negara Pakistan dan Yaman, anggota sindikat jaringan Timur Tengah. Cukup lama polisi mengendus pelaku, lantaran kerap berpindah Jakarta-Surabaya dengan menyewa apartemen. Padahal, Indonesia terbilang punya hukuman keras bagi pengedar narkotika. Sepanjang tahun 2020 ini saja, sudah 100 pengedar divonis mati. Meningkat drastis dibanding 2019. Data 2019, ada 80 vonis mati oleh hakim pengadilan. 60 diantaranya untuk terpidana kasus narkotika, 8 kasus pembunuhan, 1 kasus pemerkosaan anak, dan 1 kasus terorisme. Bayang-bayang hukuman mati tak juga membuat kecut nyali para pengedar. Mereka tak pernah kehilangan akal menutup jejak narkotika agar mulus beredar di tanah air. Di Jakarta 1 tahun silam misalnya, puluhan kilo ganja terselip rapih di dalam tabung gas dan kompresor. Beruntung, polisi tak berakal pendek hingga ganja siap edar di ibu kota ini berhasil disita. Gedung DPRD DKI Jakarta akan ditutup 5 hari setelah ditemukannya kasus positif COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.